Bulan ini kita ada tema Stand Tall. Dan aku kasih judul Stand Tall by Going Low. Aku mulai sama satu cerita. Cerita ini mungkin belum pernah dengar. Ini salah satu revivalist yang hebat, dampak yang luar biasa. Tapi kalau gak salah, semua orang di sini gak tahu orang ini. Sama sekali, gak tahu. Ada satu orang di 1930-an, namanya Mordecai Ham. Mordecai Ham, dia dia bukan pendeta, tapi dia bikin KKR di Amerika. Dia keliling kemana-mana, bikin KKR yang besar, dan gitu mereka pasang tenda yang besar, penuh dengan orang. Dan banyak orang kenal Yesus lewat Mordecai Ham. Dan Mordecai Ham dia datang ke salah satu kota. Dan ada satu orang di kota itu, dia mau ajak dua anak remaja untuk ikut KKR malam dari Mordecai Ham. Orang itu namanya Albert McMakin. Albert McMakin. Aku cari online, cari foto dia untuk pasang di sini, gak ada sama sekali. Orang petani, orang biasa sekali, gak ada yang sesuatu hebat dari Albert. Tapi Albert, dia mau ajak dua anak remaja dari kota untuk ikut KKR Mordecai Ham. Mereka tolak, gak mau ikut. Mereka gak mau, ya mereka mau enjoy aja. Itu Jumat malam, mereka mau yang main-main, mau party-party, mau enjoy. Mereka yang anak remaja itu, mereka umur 16. Baru yang Albert McMakin, dia bilang kedua anak remaja itu, ini 1930-an. Salah 1934. Dia bilang ini kedua anak remaja, kalau ikut boleh lihat yang mobil pickup aku, boleh nyetir itu. Wah, anak remaja mereka senang. Ini yang pertama kali mereka bisa nyetir mobil truk. Wah, hebat. Jadi mereka mau ikut hanya karena bisa nyetir mobil pickup itu. Mereka ikut, datang, wah bisa nyetir mobil truk, datang. Dan waktu itu KKR, dua anak remaja itu ketemu sama Yesus Kristus. Mereka serahkan hidup. Dan mereka meninggal dunia ini. Salah satu yang anak remaja itu, yang umur 16, Billy Graham. Billy Graham ketemu Yesus hanya karena dia mau nyetir mobil bak itu aja. Dia ketemu Yesus hanya karena ada satu orang. Bukan hanya ajak aja, tapi satu orang dia melayani sampai anak remaja. Mohon maaf, aku belum kasih kunci mobil aku ke 16. Maaf Princess, aku percaya sama kamu, tapi aku gak percaya yang orang lain jalan. Dia melayani sampai begitu. Rendah sekali. Gampang banget. Albert gak ada foto kemana-mana, bisa cari online. Gak ada terkenal Albert itu. Gak ada orang yang kenal siapa itu. Dia gak peduli. Dia lebih fokus untuk apa? Bukan untuk platform, bukan
lampu keren. Kita ada lampu baru yang hebat ya. Joy yang semangat banget yang tadi main lampu-lampu. Itu semua ekstra. Because true greatness, kehebatan yang benar-benar itu mulai dari mana? Melayani, setia di dalam melayani. Serving faithfully. Standing tall, kita bahas standing tall bulan ini. Bukan karena aku tinggi dan atas panggung, tapi standing tall itu artinya kita siap untuk rendah hatinya. Ada cerita di 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20, kita boleh pasang. Kita baca bersama, siap? 1, 2, 3. Delapan belas, 19, 20, 'Lihat cerita Daud. Daud di situ dia sebenarnya pasal 16 dia sudah didoakan dari saya, urapkan pakai yang oil dan semua itu di raja nanti. Daud dapat tugas apa? Dia antrian aja. Antrian yang bawa kanan aja. Dia delivery boy. Next slide. Dia hanya bawa keju, roti, gandum. Dia bawa makanan. Gitu. Dia aja, tapi dia hanya bawa makanan aja. Simple, pelayanan yang simple banget, tapi dia apa? Setia di dalam pelayanan itu. Kita bisa lihat contoh Daud, dia seperti in drive sekarang. Hanya bawa makanan aja. Tapi orang in drive, jangan yang pikiran itu kecil aja. Itu pelayanan juga. Kak Chris di mana? Kak Chris gak datang. In drive, yang pelayanan kecil seperti itu penting karena kita setia di dalam hal kecil, itu bikin kita siap untuk momen Goliath. Karena Daud ada di situ ketemu Goliath itu karena apa? Dia setia di dalam hal kecil, pelayanan kecil. Dia gak lihat itu untuk yang hamba yang kecil-kecil, itu untuk yang bertugas aja, itu untuk yang are slave gitu. Itu untuk orang yang kerja aja. Aku yang anak Yesi, aku harus yang lebih hebat. Daud gak begitu. Dia siap melayani di dalam hal-hal kecil. Banyak kali kita mau momen seperti Daud sama Goliath. Wah, menang, hebat. Woohoo! Tapi mau tanya, kita siap untuk momen juga gak? Siap untuk melayani di dalam momen kecil. Katanya bread and cheese moment. We want the Goliath moment. Kita mau yang moment yang menang, hebat. Tapi banyak kali kita skip, kita lewat aja yang moment yang kecil, berat. Kita pikir, ini kecil. Tapi itu moment untuk kita bisa siap untuk sesuatu lebih besar. Ada satu cerita di mana itu? Aku lupa. Di Minnesota.
itu salah satu daerah di Amerika. Ada Dairy Queen, tempat Dairy Queen untuk makanan sama es krim. Enak banget, aku suka Dairy Queen. Tapi ada satu momen yang ini sebenarnya ada berapa kali ini terjadi, tapi ini momen terbesar. Ada orang datang, kalau nggak salah itu hari Kamis. Ini Desember 2020. Ada orang datang, mereka naik mobil, mereka drive thru, beli makanan. Sebelum mereka baru beli makanan, sebelum mereka jalan, mereka bilang ke orang yang kerja, "Hei, aku mau bayar makanan yang mobil di belakang." Itu sesuatu simple. Mobil belakang, mereka datang, mereka mau bayar, orang kerja bilang, nggak usah, orang yang tadi sudah bayar. Hah? Mereka kaget. Jadi apa yang terjadi di Minnesota Desember 2020? Orang di mobil berikut, mereka bayar untuk mobil berikut lagi. Dan mobil berikut lagi, dan mobil berikut lagi. Itu sampai lebih dari 900 mobil. Begitu. Mereka gak cari nama. Mereka yang posting IG, lihat aku bayar, aku enggak. Mereka gak cari panggung, cari lampu, gak cari apa-apa. Mereka melayani di dalam hal-hal kecil. Hari pertama selesai, mereka mau tutup Dairy Queen. Apa yang terjadi? Mereka mau tutup. Mobil terakhir mereka kasih $10. Ini untuk besok, bisa ikut lanjut besok. Sampai hampir 3 hari itu terjadi. 900 mobil. Lebih dari 900 mobil. Melayani dari hal-hal kecil. Itu siapin kita untuk hal-hal yang lebih besar. Karena untuk sentor di depan ayat dan kita itu dulu rendah hati, go low. Cody bisa bantu yang itu? Yesus dia kasih contoh begini. Of going low. Di Yohanes 13. Yesus dia sama murid-murid. Mereka silakan duduk, Cody. Sini. Langsung aja. Yesus dia lakukan sesuatu. Ini sedikit ekstrim di dalam konteks mereka. Boleh silakan buka sepatu? Oh, aku bukain. Ya, maaf. Aku pelayanan. Oke. Yesus dia datang ke muridnya. Dan Yesus dia buka sepatu mereka. Muridnya. Oh, hebat. Oh, bagus. Ini sepatu bagus ya. Wah, keren. Air. Nike Air. Keren. Kita buka sepatu, kaos kaki juga ya. Oke. Tunggu sebentar. Lagi melayani. Yesus datang ke muridnya. Boleh silakan taruh kaki di dalam. Oh, ini. Naikin dulu. Satu lagi. Jangan lupa. Kita gak bisa hanya satu. Harus 2. Oke. Ya. Bagus. Wah. Cium yang luar biasa. Silakan. Yesus dia datang sama murid dan dia cuci kaki muridnya. Nah, di dalam konteks itu, kalau kita lihat itu bau banget. Mereka jalan itu bukan asfal, bukan yang semen. Itu kotor. Aduh, kotor juga ini. Dia datang, itu pasti ada sapi, ada yang keledai di situ. Dan Yesus datang dan
Aku pijit ya, boleh? Ya, enak ya, melayani Tuhan enak ya. Dia datang, dia cuci kakinya. Pasti yang kaki murid bau. Pasti itu yang sesuatu yang mungkin gak enak. Sampai yang muridnya bilang, Yesus gak mau. Yesus, engkau raja sekarang raja, gak boleh gitu. Tapi itu prosesnya untuk melayani. Kita gak boleh sebagai orang, tunggu. Gak boleh sebagai orang Kristen, kita melayani orang tapi dari jauh. Itu tugas kita sebagai Kristen. Kita datang ke mereka. Di dalam konteks sekolah untuk yang guru-guru yang SD, mereka ajaran yang guru-guru, jangan bicara dari atas ke bawah. Jangan begitu. Harus satu level sama mereka. Karena atas ke bawah itu seperti otoritas. Wah. Tapi satu level sama mereka. Jadi bisa lihat mata ke mata. Waktunya Yesus turun untuk bersihin kaki mereka. Untuk melayani mereka. Mungkin pernah aku sharing yang satu cerita. Ada penjaga pantai. Dan waktu dia jaga pantai, ada satu orang tenggelam. Penjaga pantai, dia datang ke orang itu, lihat situasi, baru penjaga pantai kasih buku 10 step untuk bisa berenang. Mereka lagi tenggelam. Itu prosesnya kita sebagai Kristen. Bukan untuk bilang ke mereka, kamu kotor sendiri. Enggak. Kita harus rendah hati. Turun sama mereka. Bantu mereka di dalam setiap step. Sampai mereka bersih, wangi. Sampai mereka kuat lagi. Kita sebagai harus seperti Yesus. Yesus bilang ini, the first shall be last, and the last shall be first. Itu tugas kita. Bukan untuk cari panggung, bukan untuk cari nama. Tapi kita sebagai Kristen, tugas kita apa? Melayani. Datang ke mereka. Bantu mereka. Dalam setiap detik. Sampai mereka bersih. Nggak tinggalin mereka. Thank you, Cody. Bagus. Enak? Thank you. Ya. Oh, silakan. Kita nunggu Cody. Aku bercanda. No, duduk. Kita harus ingat, itu Yesus Kristus. Raja, segala raja, cuci kaki. Kalau Yesus bisa gitu, kenapa kita gak? Kita terlalu hebat untuk bisa melayani di dalam hal-hal kecil. Kemarin hari Jumat, aku datang ke gereja itu pagi, kalau gak salah, Kamis atau Jumat. Aku datang ke gereja, bawa taruh lampu di sini. Aku datang, tiba-tiba buka pintu, ada tangga di panggung sini, dan ada satu orang di atas tangga lagi chat. Kalian tahu siapa itu? Mungkin tahu karena ya kita semua sudah kenal. Tapi ini satu orang, dia gak cari nama, dia gak cari posisi, gak lihat aku suruh yang ini. Dia dari atas tangga, enggak. Ini seorang
Mau melayani di dalam hal-hal kecil seperti itu. Aku yang amazed by this person. Yang itu, our good friend Holdy, yang sound hari ini. Melayani di dalam hal-hal kecil. Ada seorang kalian tahu yang orang ini Mother Teresa. Melayani bukan di kota besar, bukan yang untuk terkenal semua gitu. Mother Teresa dia melayani apa? Orang-orang di dalam tempat kotor banget. Dia datang dan dia melayani mereka di dalam momen-momen tersusah banget untuk mereka. Mereka sakit, lagi meninggal di pinggir jalan. Gak ada orang yang peduli sama orang-orang ini. Mother Teresa apa? Dia datang. Dia bilang gini, not all of us can do great things. But we can all do small things with great love. Oh, thank you. Hebat, melayani dalam hal-hal kecil juga. Ikut seperti Papa. Not all of us can do great things. Kita gak ada ekspektasi yang kita harus seperti yang Billy Graham atau yang siapa yang namanya besar atau gitu-gitu. Ekspektasi apa? Kita lakukan hal-hal kecil dengan yang hati murni, hati yang benar mau bantu orang. The Markus, next slide. Kita bisa lihat melayani kita itu kita jadi kita dengan hati Tuhan. Next slide. Ada Markus 10 ayat 45. The bahasa Inggris says, "For the Son of Man came not to be served, but untuk melayani." Waktu kita melayani juga, waktu kita loving people in their moment of difficulty, itu bikin Anda dan saya seperti Yesus. It aligns our heart as with Jesus. Yohanes 13, it says, they will know us. Mereka tahu kita sebagai orang dari mana. Kita kasih yang lain. Loving people. Bukan karena kita cari nama, tapi karena kita mau melayani, mau loving people. Hari ini kita mau cepat aja. Nggak lama yang sharingnya. Karena ini sesuatu yang kita tahu harus melayani. Kita tahu harus yang menjadi berkat untuk lain. Evan? Harus yang loving people. Tapi banyak kali kita sibuk sama ABCD. Kita lupa untuk kasih waktu untuk orang. Tadi di awal ibadah, aku sharing cerita tentang Billy Graham waktu dia pertama kali ketemu Yesus Kristus. Sebenarnya itu masih ada itu di dalam cerita Billy Graham. Kita tahu yang Albert dia ajak Billy Graham sama salah satu teman untuk ibadah. Albert dia bawa ke hari itu. Mereka datang. Tapi apa yang terjadi?
ruang itu penuh banget. Penuh banget. Sampai Billy Graham sama teman, mereka gak ketemu tempat duduk. Jadi mereka mau pulang. Mau jalan, mau pulang aja. Mereka sudah keluar dari pintu, sudah di jalan mau pulang. Tiba-tiba ada satu orang pelayanan. Stop. Tarik Billy Graham sama teman. Dan bilang, aku cari tempat duduk untuk kamu. Dia cari, baru ketemu 2 bangku yang dekat, yang depan itu. Momen sekecil itu, usher itu sampai sekarang gak tahu namanya orang itu siapa. We don't know their name. We don't know their background. We don't know about that person. Tapi karena yang orang itu, mereka lari dan tarik Billy Graham. Hanya karena satu orang yang nama kita gak kenal. We don't know who this person is. Karena satu orang itu, Billy Graham, ketemu Yesus. Dan semua itu history. So many lives changed because of one person. Tarik tangan. Greatness is not in the spotlight. It's in the servant heart that makes room for others. Kehebatan itu bukan di panggung. Kita semua, waktu kita murni, melayani untuk yang lain-lain. A servant heart. Sebenarnya ini rencana mau nanti, tapi aku rasa ini pas untuk waktunya. Mulai minta ini. Minggu lalu jalan, ayo sini. Ambil mic. Dia jalan sama satu tim untuk melayani di luar. Sebenarnya harus yang dia kesaksian nanti, tapi mungkin ini waktunya kita bisa dengar. Berapa minggu lalu ada kafili kesaksian tentang sama mission. Siap? Mari kita dengar. Setelah dia harus ketemu. Kita mau dengar kesaksian dari Indra yang dia melayani di jalan. Silakan. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, teramat baik dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bersaksi pada hari ini. Bagaimana tentang perjalanan ketika saya menjadi seorang penginjil dan di mana memang dalam pelayanan ini diajak oleh Kak Hendrik juga, dan sebenarnya pelayanan ini sudah ditawarkan itu sudah sejak tahun lalu tapi melalui teman saya, tapi saya beberapa kali tolak. Saya bilang jangan dulu, saya tidak ingin melayani. Tapi seiring berjalannya waktu, saya nggak tahu bahwa Tuhan bawa saya di tempat ini. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya bisa bertemu Kak Ceril, Kak Hendrik yang selalu menguatkan saya secara pribadi. Dan
ketika saya ditawarkan pelayanan untuk pergi ke Bandung dan Jakarta itu selama 2 minggu, 1 minggu di Bandung, 1 minggu di Jakarta. Memang first time itu juga bersama Kak Emon tadi, Kak Emon ada keluar tadi. Dan saya bersyukur di hari ini bagaimana saya boleh merasakan sesuatu yang luar biasa. Ketika saya melayani tanggal 1 Agustus saya berangkat ke sana dan tanggal 2 dan 3 itu pembekalan itu selama 2 hari dan di hari kedua pembekalan itu langsung turun lapangan untuk pergi menginjil. Memang saya sudah hafal tentang cara untuk menginjil di sana dan pada saat itu dengan semangat saya berani untuk memberitakan Injil. Saya turun di waktu di orang yang pertama kali saya injili. Ya, ketika saya sampaikan, wah dengan sangat luar biasa. Tapi dia tolak Yesus sebagai Tuhan. Dan pada saat itu saya masih semangat. Nah, di waktu orang yang kedua itu yang membuat saya jadi trauma. Jadi trauma memang sangat menakutkan bagi kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya injili, saya datangi orang itu yang kedua dengan semangat menjalin pertalian hubungan dengan baik sambil canda tawa. Tiba sampai ke titik pengabaran Injil. Itu saya sudah lihat dia sudah mulai, kan dia kerja jadi tukang parkir itu. Terus dia langsung seret saya, dia bawa ke jalan. Terus dia ancam, kamu jangan macam-macam ya di sini. Kalau kamu pendatang, kalau mau jalan-jalan silahkan jalan-jalan, gak usah begini-begini. Saat itu saya langsung jadi trauma, Tuhan. Baru saya lihat kan orang yang saya injil itu badannya besar. Saya bilang, aduh, saya ketakutan waktu di jalan itu dia tarik. Saya kira mau dipukul. Tapi puji Tuhan, saya boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tiba-tiba ketika saya di jalan, saya merenungkan. Baru 2 orang, kung sudah apa begini leh, Tuhan, bagaimana dang ini? Mau lanjut atau mau berhenti? Saat itu kita trauma berat. Saya berhenti di situ. Saya pulang kembali. Saya itu menangis di hotel. Saya menangis, Tuhan, saya nggak mampu. Dan sampai pada titik sebenarnya saya mau curhat sama Kak Henrik, cuma saya malu waktu itu karena Kak Henrik yang ajak, terus kita curhat begini-begini. Nah, saya curhat sama Kak Ceril. Saya panjang lebar saya curhat, Kak begini-begini. Tapi puji Tuhan, dengan saya curhat, Kak Ceril support saya, mendoakan saya sehingga saya mampu untuk berani memberitakan Injil. Memang waktu di hari berikutnya itu full dari pagi sampai sore, itu dari jam 8 sampai jam 5 sore saya pergi menginjil. Nah, waktu itu di taman kota yang ada di Bandung. Saat itu ketika saya injili, saya merasa ketakutan yang begitu luar biasa. Waktu orang-orang lewat di depan, sementara saya menginjil, saya sudah terhenti, saya takut. Orang lewat di belakang, saya terintimidasi. Wah Tuhan, ini yang saya rasakan. Ternyata di dalam Alkitab, aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oh Tuhan, ini yang saya rasakan. Kayak, minta ampun Tuhan. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang bawa, Tuhan pasti pelihara saya di tempat yang saya pergi. Dan ketika saya mulai memberanikan diri, itu saya jatuh sakit. Saya anfal penyakit saya infeksi saluran kencing. Dan itu perut saya mulai sakit sekali. Saya nggak tahan. Itu sampai jam
1:30 malam kalau enggak salah itu. Saya berusaha. Saya pikir Tuhan mau bayar dengan ini lagi pasti habis tapi doi ini. Nah, pada saat itu kan karena kita pendatang juga di kota Bandung, mereka enggak terima BPJS. Itu di rumah sakit Advent kan di Bandung. Tuhan, habis ini uang 700.000. Istilahnya cuman berapa kali suntik. Tuhan, cuma 1 kali suntik 700.000 ya habis. Tapi saya sangat bersyukur bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, pada saat itu kan kami ada biaya istilahnya uang saku diberikan. Jadi itu diberikan untuk kami kelola uang makan, uang cerai. Tapi uang gue itu udah habis karena pergi ke rumah sakit. Dan pada saat itu saya pikir, Tuhan, ini masih 1 minggu lagi di Jakarta. Tuhan, bagaimana kita ini mau makan apa ini? Mungkin kita mau puasa. Cuman satu sisi kita punya penyakit. Jadi kepikiran, tapi saya percaya Tuhan yang bawa kita untuk pelayanan ini, Tuhan pasti pelihara. Dan pada saat itu ketika saya sudah kepikiran, sudah gak ada uang lagi, Tuhan tinggal segini, kapan saya mau ke bandara, terus dari bandara ke Tondano, saya pikir, oh Tuhan, sudah sangat pada saat itu saya sudah mengeluh panjang, tapi ada mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi, dan itu tidak disangka. Kan itu ada beberapa kelompok, teman-teman kami itu sudah kumpul uang untuk memberikan kepada saya. Saya sangat bersyukur, saya bahkan boleh pulang, saya masih boleh makan, saya masih boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Itu sangat luar biasa. Bagaimana saya percaya bahwa Tuhan adalah Yehova Jireh yang mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu dimanapun saya berada, saya percaya Tuhan itu adalah gembala yang baik. Meskipun di hadapan saya itu lembah kekelaman, meskipun di depan saya mungkin diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, dengan penderitaan, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya sampai akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tunggu. Junior, yuk kita mau ambil 1 menit, kita doa untuk Indra. Kalau kalian tahu panggilan dia ada besar, mari kita semua kita arahin hati doa untuk dia, untuk penjilan. Ini kalau lihat di dalam 2 bulan kita ada 2 tim keluar dari sini. Mungkin kita harus siap untuk setelah ada 2 kotak, 1 persembahan, 1 pembangunan, mungkin ada 1 untuk permisi. Karena itu kita sebagai gereja bukan hanya untuk bangun gereja ini. Kita bangun orang. People is our mission. Jangan kita bilang kamu dosa dari jauh. Mari kita yang jalan sama mereka, bantu. Mari kita doa untuk Indra. Sokota kasa, sokota kasa, sokota kasa, sokota kasa, sokota kasa. Kami percaya satu hal, bahwa Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Setia dalam panggilan-Mu dalam hidup kami. Walaupun dalam perjalanan kami kadang gagal, kadang kami susah mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi Engkau Bapa yang setia buat kami. Hari ini sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kami berdoa buat Indra.
Terima kasih untuk semua pengalaman yang dialami di Bandung dan di Jakarta. Dan Tuhan menghargai setiap luka, setiap ketakutan, setiap trauma yang ada di dalam hatinya. Hari ini kami berdoa, cuman kasih Tuhan yang mampu menyembuhkan itu. Kasih akan melihat, membuat dia melihat perjalanannya semakin jelas. Kasih akan menyembuhkan semua ketakutan. Kasih akan menyingkirkan semua ketakutan. Karena ketika dia semakin mengasihi Tuhan, maka ketakutan itu akan sirna. Hari ini kami berdoa, Tuhan sedang mengajar dia untuk menjadi kuat lewat ketakutannya. Untuk menyembuhkan banyak orang lewat kesakitan. Untuk terus melihat Tuhan berjalan di depannya. So we pray pagi hari ini sebagai satu keluarga di dalam Tuhan di gereja ini. Kami berdoa, kuatkan hati, kuatkan kakinya untuk berjalan dengan kasut kerelaan memberitakan Injil. Kuatkan imannya untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Benar, seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi gembala kami tidak pernah tertidur untuk menjaga kami. Gembala kami tidak pernah gagal menjaga kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Dan kami percaya kebajikan, kemurahan belaka menyertai Indra, dan dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami tahu perjalanannya masih panjang ke depan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Thank you Lord. Tuhan bilang jangan puas, jangan satu cukup, dua cukup. Cari lagi, lebih, more and more, more and more. Bless him Jesus. Mari kita semua doa. Taruh hati. Tuhan pakai kita semua. Pakai kita semua. Melayani di dalam hal-hal kecil. Menjadi berkat dari hal-hal kecil. Seperti Daud, sebelum dia raja, dia setia di dalam hal-hal kecil. Ku berikan hatiku dan jiwa. Di setiap waktu takkan ku berikan jiwa dan jiwaku. Hidupku setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan. Sekali lagi semua mata tutup. Ku berikan hati, fokus sama Yesus. Oh, the sun. Mata hati kita, Engkau
Untuk kita bukan hanya melayani di gereja. Kita melayani keluarga kita. Kita melayani istri, suami, anak-anak. Itu benih untuk sesuatu lebih besar nanti. That Goliath moment mulai dari kecil dulu. Standing tall mulai dari berlutut dulu. Kita bisa menyembah Tuhan dengan tangan yang diangkat karena kita sudah buka hati dan rendah hati sama Tuhan. So aku doa untuk kita semua. Jadi di dalam hal-hal kecil kita gak cari nama. Kita hanya mau menjadi berkat untuk kota ini, untuk negara ini. Bless this city with your presence. We thank you, Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua berkata, and God bless you all.